Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ida di pembelajaran online pagi hari ini. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tema 6, subtema 1 pembelajaran yang pertama, pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran yang kedua kali ini kita akan belajar masih di IPA, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahasa Indonesia, nanti kita masih akan menemukan yang namanya teks eksplanasi. Kita tambahi hari ini dengan pelajaran SPDP tentang tangga nada. Nah, anak-anak, silahkan disiapkan buku kalian, buku tema 6, halaman 10. Nah, anak-anak, Bu Ida akan membacakan ilustrasi sambil anak-anak menyimak halaman 10, oke? Oke. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asyik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Nah, kalau anak-anak ingat pembelajaran sebelumnya, media cetak itu ada bermacam-macam, diantaranya koran, majalah, buku pelajaran. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber informasi dari media cetak. Nah, dari media cetak tersebut kita dapat menemukan yang namanya teks eksplanasi. Ya. Nah, kita kembali lagi. Di meja tamu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah. Nah, ini nih untuk ayah. Ada juga es jeruk, kesukaan Siti. Nah, kesukaan Bida juga ini, es jeruk. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak membuat teh panas atau membuat es jeruk? Nah, menurut kalian, apa saja sih yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Ya, apa saja kalau membuat teh panas? Pasti butuh air panas. Ada juga teh. Nah, itu yang paling wajib teh. Jangan lupa gelasnya ya. Alatnya yang kita gunakan adalah gelasnya dan sendok. Bisa juga ditambahkan gula pasir secukupnya. Nah, ini bahan dan alat yang digunakan untuk membuat teh panas. Teh panas itu membutuhkan air panas ya nak ya. Nah, beda dengan kalau membuat es jeruk. Kalau membuat es jeruk yang dibutuhkan selain jeruk dan gula juga membutuhkan air. Nah, apakah air panas yang dibutuhkan? Tentu saja tidak, karena di sini es jeruk kita membutuhkan air biasa yang tidak sepanas teh panas ya. Nah, bisa juga ditambahkan dengan yang namanya es batu. Nah, beda es batu untuk membuat es jeruk, beda lagi teh panas menggunakan air panas. Kalau kita perhatikan ada perbedaan ya, ada perbedaan yang satunya panas, yang satunya dingin. Nah, bagaimana kita dapat menentukan bahwa air teh itu panas? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau es jeruk itu dingin? Gimana caranya? Bisa dilihat, Bu, kalau teh panas itu ada asapnya ke atas, uapnya ke atas. Kalau es jeruk kelihatan tuh di di gelasnya ada titik-titik dinginnya itu loh. Nah, bisa juga seperti itu. Bisa juga dengan cara kita pegang. Nah, kita pegang gelasnya itu, gelas teh panas itu kita pegang. Kita akan merasakan panas. Kita pegang gelasnya es jeruk, kita akan merasakan dingin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Telapak tangan ini sebagai indera peraba. Nah, indera peraba ini akan mengirimkan informasi ke otak kita untuk memberitahu bahwa teh ini panas, bahwa es jeruk ini dingin. Nah, tapi apakah betul kalau indera peraba kita di tangan kita itu dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda?
Apakah kita juga bisa menentukan dengan tepat berapa suhunya panasnya es teh, berapa suhu dinginnya es jeruk? Nah, apakah kita bisa menggunakan indera peraba pada telapak tangan ini? Nah, kita akan mengetahui lebih jelasnya dengan membaca teks yang ada di halaman 11. Silakan dibuka halaman 11. Nah, di sini ada sebuah teks eksplanasi di mana informasinya itu berupa fakta. Benar-benar benar ya. Benar-benar nyata ya, bisa dibuktikan. Nah, di sini teks eksplanasi ini berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Nah, anak-anak, di pembelajaran ini kita kan belajar bahasa Indonesia. Nah, dari pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari bagaimana caranya meringkas dan bagaimana caranya membuat kesimpulan. Apa bedanya meringkas, membuat ringkasan, dan membuat kesimpulan? Nah, anak-anak yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan itu, anak-anak harus membaca bacaan dengan cermat. Anak-anak harus bisa mengetahui gagasan pokok pada setiap paragraf. Gagasan pokok itu sama juga dengan ide pokok. Seperti yang kemarin kita pelajari, ya. Ide pokok itu ada di mana? Setiap paragraf itu ada ide pokoknya. Ide pokok ada di kalimat utama. Kalimat utama itu ada satu di setiap paragraf. Nah, nanti kita akan tandai mana kalimat utamanya, apa ide pokoknya. Nah, kalau sudah ketemu ide pokok dan kalimat, kalau sudah ketemu gagasan utama, salah lagi beda. Kalau sudah ketemu kalimat utama, kita menentukan ide pokoknya, kita kumpulkan nih dari paragraf 1, ide pokoknya apa, dari paragraf 2, ide pokoknya apa, dari paragraf berikutnya ide pokoknya apa, baru disusun kembali menjadi kalimat yang padu. Nah, kalimatnya bagaimana? Kita bisa membuat sendiri. Ya, kita membuat sendiri kalimat-kalimatnya. Nah, setelah dibuat kalimat-kalimatnya dari ide pokoknya, baru nanti dikumpulkan jadi satu paragraf padu, itu adalah ringkasan. Ya, jadi ringkasan itu diperoleh dari ide pokok. Ide pokok diperoleh dari kalimat utama. Kalimat utama ada satu di setiap paragraf. Nah, bagaimana ketika kita harus membuat kesimpulan? Nah, berbeda dengan kesimpulan. Kesimpulan itu kita peroleh dengan membaca teks dengan seksama. Kemudian mencatat informasi yang penting. Informasi apa sih yang penting di paragraf ini? Ya, kemudian dari informasi-informasi penting itu kemudian diubah menjadi menjadi beberapa kalimat yang padu dengan bahasa kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kita akan mulai membaca teks eksplanasi ini, kemudian nanti anak-anak kita akan menentukan ide pokoknya, ya, sama juga dengan menentukan informasi-informasi yang penting. Oke. Nah, yuk kita mulai yuk. Oke, perbedaan suhu dan panas. Indra peraba, seperti telapak tangan, tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Jadi nggak bisa ya tangan itu, wah langsung keluar angkanya, wah ini teh panasnya 100 derajat Celcius. Nggak bisa. Ya, nggak bisa tepat seperti itu. Kita cuma bisa, telapak tangan itu cuma bisa panas atau dingin saja, tapi berapa besarnya kita nggak tahu ya. Tangan hanya dapat memperkirakan panas atau dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Jadi beda nih, kita kan tinggalnya di daerah yang di dataran rendah yang agak lebih panas ya.
Nah, ketika kita pergi ke dataran tinggi, ke pegunungan, untuk berwisata, misalnya, duh, kita kok rasanya dingin ya? Kenapa kita merasakan dingin? Karena kita terbiasa dengan suhu panas, ya. Jadi kita memerlukan selimut, kita memerlukan jaket, ya, ketika berada di pegunungan. Beda dengan orang-orang yang sudah tinggal di daerah pegunungan, ya, mereka tidak merasakan ini dingin ini, enggak, karena mereka sudah terbiasa. Lanjut ke paragraf kedua. Oh maaf, kita akan cek dulu ide pokoknya yang mana ya, kalimat utamanya yang mana ya. Nah, kalimat utamanya di sini ada satu di setiap paragraf. Nah, kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Nah, telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, ini kita bisa menentukan ide pokoknya apa? Telapak tangan tidak dapat menentukan derajat panas atau dingin suatu benda, ya. Bisa mengurangkan beberapa kata, bisa juga dengan menyimpulkan, ya. Ini kita simpulkan, ide pokok yang pertama adalah telapak tangan tidak dapat menentukan derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, informasi yang penting apa? Informasi yang penting bisa juga kita ambil telapak tangan ini ya. Terus kita tambahkan juga boleh, tangan hanya dapat memperkirakan panas atau dingin suatu benda. Atau cukup yang satu saja yang ini juga boleh. Ya, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang ini memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Orang pegunungan sana udah biasa dengan suhu dingin, jadi ini nggak dingin. Beda dengan kita, ketika kita datang ke pegunungan, waduh dingin. Nah, ada perbedaan di situ. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Di sini kalimat utamanya kita bisa mengambil yang sifatnya umum, ya. Dalam ilmu pengetahuan, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Nah, ini bisa kita singkat ya ide pokoknya ya. Untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Ini juga bisa kita gunakan sebagai informasi yang penting ya, nanti untuk menentukan kesimpulan. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Nah, suhu itu apa? Suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda itu menunjukkan tingkat energi panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius atau ditulis derajat itu 0 kecil seperti ini ya, di atas. Nah, Celciusnya ditulis C besar. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, di sini kita bisa menentukan kalimat utamanya apa. Kalimat utamanya di sini adalah panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Yang lain adalah kalimat penjelas. Nah, di sini kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya bisa juga perbedaan panas dan suhu, itu bisa. Ya, perbedaan panas dan suhu. Nah, kemudian informasi pentingnya apa?
informasi pentingnya di sini kita bisa mengetahui informasi pentingnya. Nah, ini suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, kemudian energi panas. Nah, panas itu apa? Kalau panas itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan. Nah, informasi pentingnya ini juga informasi penting. Jadi, antara suhu dengan panas itu berbeda. Ya, suhu dan panas itu berbeda. Nah, perbedaan antara panas dan suhu itu apa? Nah, kalau panas itu adalah rasa panasnya. Kalau suhu itu adalah besarnya panas. Ya, besarnya panas itu berapa derajat? Nah, itu adalah suhu. Nah, dua-duanya diukur dengan satuan yang berbeda. Satuannya suhu itu adalah derajat Celcius. Derajat Celcius. Contohnya gini, ketika kamu demam, kamu diukur panasnya. Wah, ini suhunya 39 derajat Celcius. Panas ini, demam ini. Nah, dengan menggunakan derajat Celcius. Nah, beda. Kalau satuannya panas, itu adalah dinyatakan dalam kalori. Nah, alat ukurnya juga berbeda. Kalau suhu, itu alat ukurnya dengan menggunakan termometer. Ya, seperti yang kalau kalian berangkat sekolah, itu diukur suhunya. Ya, 36,5 derajat Celcius. Nah, itu menggunakan termometer. Nah, kalau panas, itu dengan menggunakan yang namanya kalorimeter. Nah, ini kita bisa jadikan informasi, ya, informasi. Nah, nanti informasi penting yang ada di setiap paragraf itu bisa kita buat menjadi sebuah kesimpulan, ya. Nah. Oke, itulah perbedaan antara panas dan suhu. Nah, berikutnya ada pertanyaan nih. Apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah perbedaan suhu dan panas. Ada di teks. Ya. Tuliskan kata kunci dalam setiap paragraf. Oh, kata kunci lagi nih. Kata kunci nih. Kita ke paragraf pertama. Wah, masih ingat ya kata kunci ya? Kata kunci itu merupakan kosakata yang penting. Ya, biasanya kosakata penting di sebuah paragraf itu ditampilkan berulang-ulang. Ya, ditampilkan berulang-ulang sehingga banyak sekali disebutkan. Ya, banyak disebutkan di sebuah paragraf. Nah, ini. Kalau di paragraf yang pertama, di sini ada indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dingin suatu benda. Oke, berarti di sini yang paling banyak adalah panas, dingin, dan telapak tangan. Ya, panas, dingin, dan telapak tangan itu adalah kata kuncinya. Ya, oke. Untuk paragraf berikutnya anak-anak bisa menentukan sendiri ya kata kuncinya ya. Kemudian buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas, lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Tadi di paragraf pertama tadi kata kuncinya telapak tangan, panas atau dingin. Nah, kita bisa membuat kalimat tanya misalkan, apakah telapak tangan dapat menentukan derajat panas dingin suatu benda? Nah, seperti itu ya. Masih ada kaitannya dengan teks yang dibacakan tadi, ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan yang B. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak dari teks eksplanasi tadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang sesuai dengan teks. Nah, ini juga bisa kita gunakan pertanyaan ini ketika kita jawab. Jawabannya bisa kita gunakan untuk menentukan kesimpulan. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang panas? Nah, itu ada di paragraf ketiga. Ya, panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur?
Nah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, kemudian kita lewati yang nomor 3. Nah, di sini berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut mengenai perbedaan antara panas dan suhu. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kalau panas itu adalah energi panasnya, ya. Panas itu adalah energi panas, bisa yang dapat diterima dan dilepaskan. Kalau suhu itu adalah besaran, ya, besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Panas bisa diukur dengan menggunakan kalorimeter, kalau suhu dengan termometer. Nah, satuan panas itu adalah kalori, kalau satuan suhu itu adalah derajat Celcius. Dari pertanyaan yang sudah kita jawab tadi, kita bisa menentukan kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang pertama tadi kita bisa menyebutkan pengertian panas. Panas itu apa? Panas itu adalah suatu energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Kalau suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Perbedaan panas dan suhu adalah kalau panas itu diukur dengan kalorimeter, satuannya kalori. Kalau suhu itu diukur dengan menggunakan termometer, satuannya adalah derajat Celcius. Nah, itu untuk menjawab ini, membuat kesimpulan. Oke, anak-anak, tadi anak-anak sudah tahu alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Nah, kalian pernah nggak melihat termometer? Nah, apa tahu termometer itu? Nah, anak-anak, termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu ya. Nah, biasanya ketika kita demam, anak-anak demam, biasanya pasti dahi kalian dipegang oleh orang tuamu. Oh iya, panas. Panasnya berapa? Nah, digunakanlah alat ini, termometer ya. Siapa tahu penemu termometer itu? Ini nih, penemu termometer. Nah, dia adalah Galileo Galilei. Siapa itu Galileo Galilei? Galileo Galilei adalah seorang penemu termometer yang pertama kali pada tahun 1592. Nah, Galileo Galilei ini menciptakan termometer itu dengan menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit itu membuat termometer yang berisi air raksa. Pada tahun 1742, ada juga ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius. Dia menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100 ya, atau 100 derajat Celcius. Nah, maka antara Celsius dengan si Fahrenheit, penemu termometer itu mempunyai titik panas tertingginya berbeda-beda dan titik bekunya juga berbeda-beda ya. Kalau Celsius titik panasnya itu adalah 100 derajat, titik bekunya adalah 0 derajat. Nah, berbeda dengan yang Fahrenheit tadi. Nah, di Indonesia termometer yang kita gunakan adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat Celsius ya. Nah, termometer yang pernah kita gunakan ya, termometernya seperti apa? Nah, termometernya seperti ini. Kalau di puskesmas mungkin anak-anak pernah melihat termometer yang seperti ini. Ini adalah termometer air raksa. Ya. Nah, termometer air raksa ini menggunakan air raksa yang bisa memuai. Nah, nanti ketika logam ini bersentuhan dengan panas tubuhmu, nanti air raksa yang ada di dalam termometer ini akan memuai, naik, menyesuaikan berapa derajat suhu tubuhmu ya. Nah, kemudian ada lagi yang ini termometer digital. Kenapa digital? Karena di sini menggunakan angka otomatis, tidak menggunakan air raksa ya. Kemudian ada lagi ini termometer infrared ya, termometer infrared. Nah, ini yang sering kita jumpai di
klinik ya, di puskesmas ya. Ini harganya lebih murah kalau yang ini. Nah, ini adalah air raksanya. Ada yang warnanya merah, ada juga yang warnanya perak seperti ini. Nah, nanti ketika ini ditempelkan di tubuhmu, nanti dia akan memuai, naik, menyesuaikan berapa besar suhunya di tubuhmu. Ya. Nah, anak-anak, kita bisa melakukan percobaan, ya, percobaan menentukan cara kerja termometer. Bagaimana caranya? Nah, silakan anak-anak buka halaman 15. Nah, pada awalnya termometer itu menggunakan air untuk mengukur suhu benda, seperti yang dilakukan Galileo Galilei. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, yuk kita coba percobaan sederhana ini ya. Kalian bisa mencobanya di rumah. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah ini. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara praktiknya? Ya. Yang pertama, tuangkan sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Kenapa harus diberi pewarna? Supaya kita bisa melihat ya, naik turunnya air itu kita bisa melihat. Karena ada warnanya merah. Kalau cuma putih nanti kurang jelas ya. Yang kedua, tandai batas atas permukaan air dalam botol menggunakan spidol. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Nah, menyentuh permukaannya sini. Ya, kemudian tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Jadi di sininya ditutup dengan menggunakan plastisin. Supaya apa? Supaya udaranya nggak keluar masuk dari botol, supaya nanti airnya bisa naik ke atas. Ya, kalau nggak rapat, nanti airnya akan sulit naik ke atas. Ya. Nah, berikutnya, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Nah, di sini kainnya ini dicelupkan air hangat dulu, baru dilingkarkan di botolnya, atau ditempelkan juga bisa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hangatnya handuk atau kain ini dia akan diterima oleh air yang ada di dalam botol. Sehingga airnya menjadi hangat. Ketika airnya menjadi hangat, nah apa yang terjadi? Di sini air akan naik ke atas, menyesuaikan suhu kain, ya. Karena tadi suhunya panas kain ya, panasnya kan tadi merambat di air sehingga airnya akan naik ke atas. Nah, inilah cara kerja termometer. Nah, nanti kita akan bisa tahu dia naik atau enggak. Kita tandai naiknya sekian. Semakin panas lagi di sini nanti akan semakin naik lagi airnya. Ya, begitu cara kerjanya. Sama dengan termometer air raksa. Termometer air raksa itu juga menerima panas dari tubuh kita, kemudian nanti air raksanya dia akan memuai naik ke atas. Ya, sesuai dengan suhu kita, ya. Nah, berikutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan percobaan di atas. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Karena menerima panas dari kain, ya, karena adanya panas, ya. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Oh, tentu saja ada. Dari kain yang panas berpindah ke air yang ada di dalam botol. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Kesimpulannya adalah air di dalam botol ya akan naik ke atas ya melalui sedotan seiring dengan panas yang diterima dari kain yang panas ya. Semakin tinggi panasnya air yang ada di dalam sedotan dia akan naik ya. Nah, nanti kalau lama-kelamaan nanti kainnya akan berangsur dingin. Maka di suhu air yang ada di dalam botol juga akan mengikuti dingin. Nah, nanti air yang ada di dalam sedotan pun juga akan turun. Nah, kalau dingin dia akan turun, kalau panas dia akan naik. Seperti itu.
Kita lanjut ke halaman 17. Di sini ada percakapannya antara Siti dan Lani. Siti bilang apa? Wah, ternyata prinsip kerja termometer itu cukup sederhana ya. Air di dalam botol akan memuai setelah menerima energi panas. Apa kata Lani? Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, banyak pembuat gamelan yang menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Alat musik gamelan Bali, anak-anak pernah lihat gamelan Bali belum? Kalau belum pernah melihat gamelan Bali, pasti pernah lihat gamelan Jawa. Ya, gamelan Jawa. Seperti apa gamelan Jawa? Bedakan, tunjukkan gamelan Jawa. Nah, ini gamelan Jawa. Anak-anak pasti pernah melihat gamelan ini ketika melihat pementasan tari atau pementasan wayang. Nah, pasti menggunakan gamelan ini. Nah, tahukah kalian, anak-anak, bahwa gamelan itu merupakan sekumpulan alat musik tradisional nih, ada gong, ada kendang, ada kenong, ada siter, ada rebab, ya, macam-macam. Nah, setiap alat musik yang ada pada gamelan itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang itu terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Nah, memperoleh energi panas. Sama kayak air yang tadi di dalam botol tadi ya. Gamelan itu digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tangga nada. Wah, kita udah pernah nih mempelajari tangga nada di semester 1. Yuk, kita akan mempelajari lagi apa itu tangga nada dan macam-macamnya ya. Silakan anak-anak buka halaman 18. Nah, di sini ada teks tangga nada. Nanti anak-anak akan membedakan antara tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Oke, simak baik-baik. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu ya. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Apa itu tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama, do. Tapi do ini lebih tinggi dari do yang pertama. Ini adalah pengulangannya. Nanti ada lagi re, mi, fa. Nah, itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dari yang pertama ini. Nah, apa itu tangga nada pentatonis? Nah, tangga nada pentatonis itu merupakan jenis tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Kalau pentatonis itu 5 nada pokok, kalau diatonis itu 7 nada pokok. Nah, ragam tangga nada pentatonis itu dibedakan oleh jarak antar nada, serta pilihan nada yang didengar. Nah, berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok, dan ada juga jenis slendro. Ya. Nah, tangga nada pentatonis ini biasanya ada di gamelan. Ya, ada di gamelan. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Ya, ada berbagai macam jenis gamelan. Nah, kalau diatonis tadi ada di alat musik piano dan organ. Kalau di pentatonis itu ada di gamelan Jawa, gamelan Sunda, gamelan Bali, dan lain-lain. Nah, tadi disebutkan di tangga nada pentatonis itu ada jenisnya pelok dan slendro. Apa bedanya? Kita lihat di paragraf ketiga, anak-anak simak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi setelah nada-nada seperti nada-nada berikut.
Do, cuma ada do, mi, fa, sol, si. Do, mi, fa, sol, si. Ya, salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah Gundul-Gundul Pacul. Nah, nanti kita akan melihat nada-nada yang ada di lagu Gundul-Gundul Pacul, apakah benar cuma menggunakan do, do itu 1 ya, mi itu 3, fa itu 4, sol itu 5, si itu 7. Ya, nanti kita lihat. Nah, sedangkan tangga nada slendro itu biasanya menggunakan susunan yang berbunyi nada-nada do, itu 1, re, 2, mi, 3, sol, itu 5, la, itu 6. Nanti kita cek ya. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Yuk kita cek halaman 19, di sini ada contoh lagu Cublak-Cublak Suweng dengan nada-nadanya. Tadi Cublak-Cublak Suweng itu menggunakan tangga nada jenis slendro, menggunakan do, 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 do. Kemudian re, mi, sol, dan la. La itu 6. Apakah ada fa? Fa itu 4. Apakah ada do, re, mi, fa? 4. Oh, ada 1, tapi enggak sering digunakan. Apakah menggunakan si 7? Tidak ada sama sekali, ya. Jadi yang banyak digunakan adalah do, re, mi, sol, la. Nah, itu yang biasa digunakan di tangga nada slendro. Bagaimana dengan pelok? Tadi contohnya Gundul-Gundul Pacul, dilihat di halaman 20. Nah, tadi di Gundul-Gundul Pacul menggunakan do, mi, fa, sol, si. Do, mi, fa, sol, si. Do 1, mi itu 3, fa itu 4, sol itu 5, dan si itu 7. Nah, ini. Nggak ada lah di sini ya, karena menggunakan tangga nada pelok. Ya, seperti itu. Contohnya adalah Gundul-Gundul Pacul. Ada contoh lagu lain yang menggunakan tangga nada pelok maupun tangga nada slendro. Nah, anak-anak nanti akan mempelajari itu. Nah, anak-anak, itulah yang kita pelajari hari ini. Kita mempelajari materi pelajaran IPA tentang perbedaan suhu dan panas. Kemudian kita tadi juga belajar bagaimana caranya membuat ringkasan dan membuat kesimpulan. Kemudian kita juga tadi mempelajari tentang jenis tangga nada, yaitu ada diatonis dan ada pentatonis. Tadi juga sudah ada perbedaannya, tadi kita pelajari itu. Terima kasih. Semoga anak-anak lebih semangat belajar, selalu taat protokol kesehatan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.